Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Radio Hang FM, Radio Ababil, ikhwan-ikhwan yang hadir di studio ini, alhamdulillah kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya kesempatan untuk dapat melanjutkan kajian Kasyfus Syubuhat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan dari dalam diri kita berbagai macam syubhat dalam agama ini, sehingga kita berjalan di atas rel agama dengan yakin, bukan dengan ragu-ragu, bukan dengan syubhat. Tentunya syubhat itu akan dapat dihapus dengan ilmu. Penyakit syubhat, terapinya adalah ilmu. Belajar, menuntutnya, mendatangi kajian, membaca kitab para ulama. Itulah dia terapi untuk penyakit syubhat. Karena dalam Islam ada dua penyakit, tidak ada yang ketiganya. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Penyakit syahwat, terapinya adalah tazkiyatun nafs. Banyak melatih diri untuk mensucikan diri, meninggalkan kemaksiatan, dosa-dosa besar. Itu terapinya, mensucikan diri. Adapun terapi daripada penyakit yang kedua, syubhat, maka tidak lain, tidak bukan adalah menimba ilmu, menuntut ilmu. Baiklah para hadirin, para pendengar, dimanapun Anda berada, kita telah jelaskan di kesempatan yang silam tentang masalah syafaat, di mana orang-orang musyrikin di masa lampau menyebutkan bahwasanya mereka memuja berhala-berhala yang mereka puja, memuja wali-wali, malaikat, dan seterusnya, sebagai bentuk syafaat agar mereka diberikan oleh sesembahan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu pula yang terjadi dengan umat belakangan yang datang, di mana mereka menganggap bahwasanya apa yang mereka perbuat, memuja kuburan, meminta kepada orang-orang yang telah meninggal di kuburnya, memuja wali-wali, orang saleh, adalah merupakan bentuk daripada mengharap syafaat mereka. Sebagaimana Allah katakan, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Tidaklah kami mengibadati mereka kecuali agar mereka mendekatkan kedudukan kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun perkara syafaat telah kita jelaskan bahwasanya syafaat dalam Islam ada syafaat yang ditolak, namanya syafaat manfiyah. Syafaat yang ditolak adalah syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syafaat yang ditolak. Karena syafaat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 44, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakan, sesungguhnya milik Allah seluruh bentuk syafaat. Jadi syafaat yang diminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu syafaat yang manfiyah, yang ditolak, yang tidak akan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena syafaat itu milik Allah. Maka minta syafaat kepada selain Allah adalah meminta kepada tujuan yang salah alamat. Kemudian yang kedua adalah syafaat yang muthbatah, yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni syafaat yang mengikuti prosedur. Dalam Islam, syafaat itu dapat diterima jika dia memiliki dua syarat. Yang pertama adalah al-idhnu minallah lisyafi' an yashfa'. Yang pertama, izin daripada Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat agar memberikan syafaat kepada orang-orang tertentu. Ini yang pertama, izin Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih?" Siapakah orang yang
bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama. Harus dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Artinya jika Allah tidak izin tidak akan diberikan. Yang kedua, ridha Allah 'anil masyfu'ilah. Yang kedua, ridha Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang akan diberikan baginya syafaat. Yang pertama, izin Allah Subhanahu wa taala kepada pemberi syafaat. Yang kedua, ridha Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang akan diberikan oleh si fulan syafaat kepadanya. Ini syarat yang kedua. Allah mengatakan, wala dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Tidaklah mereka akan memberikan syafaat kecuali kepada orang-orang yang Allah ridhai. Ini syarat yang kedua. Yang pertama izin Allah, yang kedua ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama izin Allah kepada asy-syafi'. Yang kedua ridha Allah kepada al-masyfu'ilah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan izin dan Allah Subhanahu wa taala tidak meridhai orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seluruh pelaku kesyirikan tidak akan mungkin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala syafaat. Tidak akan Allah berikan izin kepada asy-syafi' untuk memberikan syafaat. Makanya tidak berguna syafaat Rasulullah SAW kepada pamannya Abu Talib. Kecuali hanya meringankan saja, menyelamatkan dirinya dari neraka, tidak diterima. Karena Allah enggak izin. Yang kedua, Allah tidak akan pernah ridha kepada al-masyfu'ilah yang dia terikat dengan kekufuran, yang terikat dengan perbuatan-perbuatan kesyirikan. Ini dua syarat ikhwan, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru syafaat itu dapat ditetapkan dan diterima dalam Islam. Tentunya musuh-musuh Islam senantiasa mengikatkan syubhat, menyebarkan syubhat kepada orang-orang banyak agar menjauhkan mereka daripada Islam yang sempurna, yang hakiki, yang murni, menjauhkan mereka daripada sunnah. Maka senantiasa mereka akan memberikan syubhat-syubhat. Contohnya mereka akan mengatakan mereka itu orang-orang sesat karena mereka mengharamkan syafaat. Ketika kita jelaskan bahwa syafaat itu akan diberikan dengan dua syarat. Syafaat itu akan diberikan kepada sembarang orang. Syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mereka ambil kesimpulan. Mereka yang mengaku Ahlussunnah itu mengharamkan syafaat. Ini adalah merupakan talbis, mengkelabui umat, mengelabui manusia. Sebagaimana mereka senantiasa mengatakan mereka itu orang-orang yang mengaku sebagai Ahlussunnah adalah orang-orang yang mengharamkan berselawat kepada Nabi. Padahal demi Allah kita tidak pernah haramkan. Karena yang kita haramkan adalah lafaz-lafaz salawat yang dalamnya ada kandungan-kandungan kesyirikan. Mereka juga akan sebarkan fitnah. Mereka itu Ahlussunnah. Mereka mengharamkan ziarah. Demi Allah kita tidak pernah haramkan ziarah kubur. Yang kita haramkan adalah orang-orang yang ziarah dengan tujuan berdoa, minta dan memuja kepada orang-orang yang telah meninggal dan seterusnya. Ini semuanya syubhat. Sama dengan mereka mengatakan, kenapa akan haramkan syafaat? Bukankah syafaat itu adalah perkara yang hak? Sebagaimana yang kelak akan kita baca dalam kitab ini. Berkata Syekh Muhammad rahimahullahu ta'ala, فَإِنْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُعْتِيَ شَفَاعَةً وَأَنَا أَطْلُبُهُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ تَعَالَى. Jikalah mereka mengatakan, jikalah mereka mengatakan, yakni Nabi Muhammad SAW itu diberikan Allah syafaat. Karena itulah aku memohon kepadanya, memohon kepada Rasulullah syafaat. Ya Allah berjanji akan memberikan kepadanya. Ini syubhat mereka. Ketika kita katakan ya fulan, janganlah minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan minta syafaat kepada Nabi, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syafaat itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan mengatakan, wahai akhi, wahai fulan, bukankah Nabi itu dijanjikan Allah Subhanahu wa taala akan diberikan syafaat? Jadi yang kita minta kepada Nabi SAW adalah syafaat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Ini syubhat mereka. Fal jawab anna Allah a'tahu syafa'ah wa nahaka an hadha. Faqala ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada. Maka jawablah
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang memberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam syafaat. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang engkau berbuat kesyirikan, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masuklah kepada dalamnya yang meminta syafaat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah engkau meminta kepada Allah dengan sesuatu selainnya beserta Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada dalam surah Jin ayat 18. Maka janganlah engkau meminta bersama Allah Subhanahu wa taala selainnya, seseorang selain Allah Subhanahu wa taala. Maka katakan kepadanya, ya akhi barakallahu fiik, wahai saudaraku, wahai fulan. Nabi memang Allah berikan syafaat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melarang engkau meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melarang engkau berbuat syirik, memuja kepada selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah mengatakan janganlah engkau berdoa? Fala tad'u ma'allahi ahada, janganlah engkau minta doa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, seorang juga pun. Fa idza kunta tad'u Allah an yushaffi' nabiyyuhu fika fa'tihu fi qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada. Jika memang engkau berharap kepada Allah agar nabi memberikan kepadamu syafaat, maka patuhi nabimu. Patuhi dia. Patuhi Allah Subhanahu wa taala ketika Allah mengatakan fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan seorang juga pun. Patuhi dia agar engkau diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala melalui jalan nabimu. Wa aidan fa inna syafa'ata u'tiyaha ghairan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kau katakan aku minta syafaat yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku minta syafaat beliau yang memang Allah berjanji akan memberikan kepadanya, katakan bahwasanya selain nabi pun diberikan syafaat. Fasahha anna al-malaikata yashfa'un wal afrata yashfa'un wal awliya yashfa'un. Maka telah terdapat dalam keterangan-keterangan yang benar dalam hadis-hadis maupun dalam ayat-ayat, dalam dalil-dalil yang sahih bahwasanya malaikat-malaikat juga memberikan syafaat. Anak-anak yang meninggal kecil, yang meninggal ketika kecilnya juga akan memberikan syafaat. Kemudian para wali-wali Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan syafaat. Ataqulu inna Allah a'tahumus syafa'ata wa atlubuha minhum. Baik, jikalau engkau telah meyakini bahwasanya bukan hanya nabi diberikan syafaat, malaikat-malaikat juga akan diberikan Allah Subhanahu wa taala baginya izin untuk memberikan syafaat. Demikian juga yakni anak-anak kaum muslimin yang meninggal kecil, yang meninggal bayi akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Demikian juga para wali-wali. Apakah engkau berani mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka itu syafaat, maka aku meminta kepada mereka? Beranikah engkau mengatakan bahwasanya aku minta syafaat kepada malaikat, minta syafaat kepada anak-anak yang meninggal kecil, minta syafaat kepada para syuhada, wahai para syuhada, berikanlah kepadaku syafaat? Beranikah engkau mengatakan demikian? Fa in qulta hadza raja'ta ila ibadatis salihin allati dzakaraha Allah fi kitab. Jika engkau katakan ya, boleh-boleh saja, sah-sah saja minta kepada mereka syafaat. Jika itu yang engkau katakan, berarti engkau telah kembali mengibadati, menyembah orang-orang saleh yang telah, berarti engkau telah kembali kepada cara beribadah yakni orang-orang terdahulu yang menyembah orang-orang saleh mereka, yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam kitabnya. Karena telah disepakati pada kesempatan yang silam bahwasanya orang-orang yang mendatangi para nabi yang telah meninggal, wali-wali saleh yang telah meninggal, yang mendatangi kuburan-kuburan orang-orang saleh, yang juga menyembah malaikat dan seterusnya, mereka semua tidaklah mengatakan kecuali bahwasanya apa yang mereka harapkan ini adalah pemberi syafaat, memberikan syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan bagi mereka syafaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau engkau katakan, maka boleh-boleh saja meminta syafaat kepada orang-orang tersebut, kepada nabi-nabi, orang saleh, anak-anak kecil, malaikat dan seterusnya, berarti engkau telah kembali kepada agama lama orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa mereka tidaklah menyembah Tuhan-Tuhan tersebut kecuali agar diberikan bagi mereka syafaat, agar memberikan syafaat kepada mereka dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa in qulta la batala qauluk. Andai katakan tidak, berarti telah batallah apapun yang kau katakan bahwasanya aku minta syafaat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kau ingkari aku minta syafaat kepada Nabi? Maka batallah ungkapan perkataan ini.
wa a'tahu Allahu syafa'ata wa ana atlubuhu mimma a'tahu Allah. Maka batallah ungkapanmu tadi bahwasanya Allah telah memberikan syafaat kepada Nabi SAW, maka aku minta kepada beliau, yakni sallallahu alaihi wasallam, syafaat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Batallah perkataanmu tadi. Ini jawaban kepada yakni syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang yang mengatakan kami tidaklah mendatangi kuburan Nabi SAW kecuali agar meminta syafaat kepada beliau saja, dan seterusnya. Fa in qal ana la usyriku billahi syai'a hasya wa kalla, jika dia berkata, dia menyebutkan syubhat yang lain, yang baru, aku tidak berbuat syirik kepada Allah SWT, hasya wa kalla, sekali-kali tidak, walakinnal iltija'a ila salihin laisa bisyirkin, jika dia mengatakan aku tidak akan mungkin berbuat syirik selama-lamanya, tetapi yakni berlindung kepada orang-orang saleh, mengadu kepada orang-orang saleh, bertawakal kepada orang-orang saleh, kembali kepada orang-orang saleh, bukanlah kesyirikan. Itu katanya. Faqul lahu idza kunta tuqirru anna Allah harrama syirka a'zama min tahrim az-zina wa tuqirru anna Allah la yaghfiruh fama hadha al-amru alladhi harramahu Allah. Jika dia berkata, yakni dia sebutkan syubhatnya, aku tidak berbuat syirik karena kita mengharap kepada wali, mengharap kepada nabi, kuanggap itu bukan bagian daripada kesyirikan. Mengharap kepada orang-orang saleh itu bukan bagian daripada kesyirikan. Katakan kepadanya, jika engkau telah meyakini bahwasanya Allah telah mengharamkan syirik dengan seberat-beratnya pengharaman, lebih dahsyat daripada pengharaman zina, dan engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni pelakunya, maka menurutmu apakah perintah Allah Subhanahu wa taala tadi, yakni apa itu perintah, yakni larangan Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat syirik tadi? Apa yang Allah haramkan tadi? Apa definisi syirik menurutmu? Jika engkau katakan aku memuja wali, aku bergantung kepada wali, itu bukan syirik. Aku mendatangi orang-orang saleh, itu bukan syirik. Katakan kepadanya, jadi apa syirik menurutmu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa dzakir annahu la yaghfiruh. Ingatkan bahwasanya perkara ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menjauhinya, yakni berbuat syirik. Peringatkan dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah mengampuni orang yang melakukannya. Fa innahu la yadri. Pasti dia tidak akan mengerti apa itu hakikat syirik. Faqul lahu, katakan kepadanya, kaifa tubarri'u nafsaka minasyirki wa anta la ta'rifuh. Bagaimana engkau katakan bahwasanya engkau berlepas diri pada kesyirikan padahal engkau tidak mengerti hakikat daripada syirik itu sendiri. Ikhwan, para pendengar Radio Hang FM yang dimuliakan oleh Allah SWT, inilah yakni mayoritas kebanyakan daripada orang-orang yang tergelincir ke dalam kesyirikan, mereka tidak paham apa itu hakikat syirik. Makanya mereka mengatakan, saya tidak pernah berbuat syirik. Karena definisi syirik menurut mereka itu sangatlah sempit sekali. Ya, sebagaimana yang kita telah jelaskan di kesempatan yang silam. Sebagian orang-orang menganggap yang namanya syirik adalah menganggap ada Tuhan lain selain Allah yang mencipta alam semesta. Atau ada Tuhan yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat daripada selain Allah SWT. Ini definisi syirik menurut sebagian orang. Dia enggak mengerti bahwasanya ini bukanlah dia hakikat daripada tauhid dan bukan ini hakikat daripada kesyirikan. Karena hakikat daripada syirik adalah memberikan segala macam bentuk perhambaan, peribadatan yang seharusnya diberikan kepada Allah SWT, tetapi diselewengkan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk ibadah. Tawakal itu ibadah, jika diberikan kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Doa itu ibadah, menyembelih itu ibadah. Beristighatsah itu ibadah, berlindung itu ibadah. Jika diberikan kepada selain Allah SWT dalam perkara-perkara yang hanya Allah yang mampu melindunginya, maka itu adalah merupakan kesyirikan. Katakan kepadanya, atadhunnu anna Allah yuharrimuhu wa la yubayyinuhu lana? Apakah engkau menganggap bahwasanya Allah ketika mengharamkan syirik kemudian Allah tidak menerangkan apa itu syirik? Apa itu hakikat syirik kepada kita? Katakan kepadanya, apakah engkau menganggap ketika Allah mengharamkan kepada kita untuk berbuat syirik tidak dijelaskan apa itu syirik? Fa in qal,
jika orang ini menjawab asyirku ibadatul asnam wa nahnu la na'budul asnam, jika mereka mengatakan syirik itu adalah menyembah patung-patung sementara kami tidak menyembah patung-patung. Ini syubhat mereka. Ini pemahaman sempit mereka tentang masalah syirik. Menurut orang-orang yakni yang tergelincir ke dalam kesyirikan, syirik itu adalah menyembah patung-patung, itulah syirik. Ada patung diletakkan di rumahnya, dia sujud kepadanya, dia ruku, itulah syirik. Maka jawablah kepadanya. Faqullah, katakan kepadanya, ma ma'na ibadatul asnam. Baik, kalaulah kau anggap syirik itu adalah menyembah patung-patung, beribadah kepada patung-patung, terangkan kepadaku apa makna menyembah patung-patung itu. Atadhunnu annahum ya'taqiduna anna tilka al-akhshaba wal-ahjara takhluqu wa tarzuqu wa tudabbiru amra man da'aha? Apakah engkau, wahai fulan, menganggap bahwasanya mereka yang menyembah berhala-berhala itu apakah berbentuk yakni pohon-pohonan, batu-batuan? Apakah mereka meyakini bahwasanya batu-batuan ini, pohon-pohonan ini mencipta, memberikan rezeki, mengatur perkara orang-orang yang meminta kepadanya? Fahadha yukadzibuhul Qur'an. Kalau katakan ya, maka jawablah bahwasanya Al-Qur'an mendustakan ungkapan seperti ini, yakni mendustakan anggapan seperti ini. Jika dia berkata, saya ulangi kembali, jika dia berkata syirik itu menurutku adalah menyembah berhala, menyembah patung-patung, katakan kepadanya, apa maksudmu menyembah patung-patung? Apakah maksudmu menyembah patung-patung yakni orang-orang yang menyembah patung-patung tersebut meyakini bahwasanya patung itulah yang mencipta, yang memelihara alam semesta, yang mengatur semua urusan? Kalau kau katakan ya, katakan ini didustakan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwasanya patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut bukanlah diibadati dalam bentuk meyakini mereka sebagai pencipta, pengatur dan seterusnya, tapi sebagai perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu konsep Al-Qur'anul Karim. Wa in qala huwa man qasada khashabatan aw hajaran aw binyatan ala qabrin aw ghayrah yad'una dhalika wa yadhbahuna lahu yaquluna innahu yuqarribuna ila Allah zulfa wa yadfa'u Allah 'anna bi barakatihi wa yu'tina bi barakatihi faqul sadaqta. Kalaulah dia menjawab ketika ditanya apa definisi menyembah patung-patung, kalau andai kata dia katakan bahwasanya menyembah patung-patung adalah ketika mereka menganggap patung-patung ini yang mencipta, yang memberikan rezeki, yang mengatur segalanya, katakan anggapan ini didustakan oleh Al-Qur'anul Karim. Ini batil, enggak mungkin. Bahkan orang-orang musyrik sekarang yang bukan beragama Islam, yang menyembah patung-patung dengan berbagai macam ragam patung-patung yang mereka buat, tidak pernah meyakini patung-patung itulah yang mencipta. Tidak pernah meyakini patung-patung itulah yang memelihara mereka, tidak. Tapi semua adalah merupakan simbol-simbol yang akan menjadi perantara mereka kepada Tuhan yang di atas. Ini ditentang oleh Al-Quran. Wa in qala, jika dia menjawab, maksud beribadah menyembah berhala-berhala ini yang diperbuat oleh orang musyrik yang terdahulu adalah bahwasanya mereka sengaja hati mereka, yakni sengaja datang kepada mengibadati, datang kepada batu-batuan, patung-patung, atau bangunan-bangunan di atas kubur dan seterusnya, yang mereka di sana berdoa kepada Allah, terkadang berdoa muja kepada yakni benda-benda ini, kemudian mereka menyembelih di sana dan berkata, sesungguhnya mereka inilah yang mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka inilah yang akan menjauhkan daripada yakni mereka inilah yang Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan dengan perantaraan mereka segala macam mara bahaya daripada kami. Dengan berkah mereka, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kami keberkahannya. Faqul sadaqta. Katakan, ya benar. Benar sekali. Wa hadha huwa fi'lukum 'indal ahjar wal abniyah. Begitu pula yang kalian perbuat di sisi batu-batuan, bangunan-bangunan yang kalian kultuskan, yang dibangun di atas kubur, wal abniyah allati 'alal qubur. وهذا فقل صدقت وهذا هو فعلكم عند الأحجار والأبنية التي على القبور وغيرها
Fahadha aqarra anna fi'lahum hadha huwa ibadatul asnam fahuwal matlub. Katakan kepadanya, saya ulangi kembali agar antum semuanya bisa memahaminya. Kalaulah dia mengatakan, syirik itu menurut kami adalah menyembah berhala, menyembah patung-patung, batu-batuan. Katakan, apa itu definisi menyembah patung-patung? Apakah maksud menyembah patung-patung adalah mereka meyakini patung-patung ini mencipta, memelihara alam semesta, mengatur semua urusan, mendatangkan manfaat, mudarat? Kalau anda kata ini keyakinanmu, maka ini keyakinan telah didustakan oleh Al-Quran. Bahwasanya orang-orang musyrikin terdahulu tidak pernah meyakini patung-patung mereka itu mencipta. Hanya Allah yang mencipta. Jika ditanyakan kepada mereka, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Jika ditanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah. Ini jawaban yang pertama. Katakan, jika ini yang kau anggap bahwasanya menyembah patung maknanya adalah meyakini mereka bisa mencipta dan seterusnya, ini batil. Kemudian, kalau dia berkata, bukan itu. Makna menyembah berhala yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin yang dahulu adalah bahwasanya mereka datang kepada berhala-berhala ini, batu-batuan ini, kemudian kuburan-kuburan ini, mereka menyembelih di sana, mereka berdoa di sana, dengan harapan ini semua sebagai perantara yang mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Katakan, kalau itu kesyirikan yang kemasukan yang diperbuat oleh orang-orang terdahulu, katakan, itu pula yang telah kalian perbuat sekarang. Di sisi kuburan-kuburan yang kalian kultuskan, batu-batuan yang kalian keramatkan, dan lain-lain. Maka berarti dia telah mengakui bahwasanya menyembah berhala yang dimasukkan adalah yakni sebagai perantara, dan itulah yang kita inginkan. Ini bantahan syubhat. Ini bantahan syubhat ikhwan, kuat sekali. Kuat sekali bantahannya. Saya ulangi kembali. Kita ulang-ulang agar antum paham semua. Kalau mereka mengatakan bahwasanya syirik itu, kalau dia mengatakan, aku tidak berbuat kesyirikan, karena syirik itu adalah menyembah patung-patung, dan aku tidak pernah menyembah patung-patung. Katakan kepadanya, apa itu definisi menyembah patung-patung? Apa itu definisi beribadah kepada patung-patung? Kalau dia mengatakan bahwasanya, yakni patung-patung ini, beribadah kepada patung-patung ini yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketika mereka menganggap bahwa patung-patung ini adalah mencipta, yang berikan rezeki seterusnya, katakan anggapan ini adalah anggapan yang batil yang dibantah oleh Al-Quran. Karena orang-orang musyrikin terdahulu tidak pernah meyakini patung-patung ini yang mencipta, yang memberikan manfaat dan mudarat. Jika dia katakan, yakni yang kedua, penafsiran yang kedua, jika dia katakan bahwasanya maksud daripada menyembah patung-patung yang diharamkan oleh Allah SWT, yang diperbuat oleh orang-orang musyrikin pada masa yang lampau adalah mereka mendatangi patung-patung ini, batu-batuan ini, kuburan-kuburan ini, dan mereka berdoa di sana, menyembelih di sana, meminta di sana, dengan anggapan bahwasanya berhala-berhala inilah atau makhluk-makhluk inilah yang menjadi perantara mereka yang mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT. Kalaulah dia mengatakan inilah dia makna menyembah berhala-berhala yang Allah haramkan, katakan itu pula lah yang kalian perbuat sekarang. Di sisi kuburan-kuburan yang kalian keramatkan, yang kalian kultuskan, yang kalian puja, yang kalian menyembelih di sana. Fala ilaha illallah, ikhwan rahimakumullah. Berapa banyak kaum muslimin jika ada orang-orang yang sakit di antara mereka tergelincir ke dalam kesyirikan. Dia lepas nadarnya, jika sembuh sakit si fulan, jika sembuh sakit anakku, aku akan sembelih di kuburan si fulan. Dia sembelih di sana. Dia lepas nadarnya di sana. Fala ilaha illallah. Ayat sekali. Bahkan dia datang ke sana. Wahai Syekh Fulan, jikalah sembuh penyakitku, aku akan menyembelih di sisimu, di sisi kuburanmu. Ini adalah merupakan amalan-amalan orang-orang musyrikin jahiliyah yang diperbuat oleh orang-orang yang tergelincir dalam kesyirikan di masa ini. Wa yuqalu lahu aidan, qauluka asyirku ibadatul asnam. Hal muraduka anna asyirka makhsusan bihadha? وأن الاعتماد على الصالحين ودعائهم لا يدخل في ذلك. Kemudian sebagai tambahan juga, katakan kepadanya, ketika engkau mengatakan syirik itu adalah menyembah patung-patung, apakah maksudmu bahwasanya syirik hanyalah khusus dengan menyembah patung-patung saja? Dan sesungguhnya bergantung kepada orang-orang saleh, berdoa kepada mereka tidak masuk ke dalam definisi syirik menurutmu? Fahadha yarudduhu ma dzakarahu Allah fi kitabih.
Kalau ini yang kau katakan bahwasanya syirik itu adalah khusus menyembah patung saja, bahwasanya bergantung kepada wali-wali, kepada orang-orang saleh, meminta kepada mereka, berdoa kepada mereka, bukan termasuk ke dalam kesyirikan, katakan bahwasanya ini dibantah oleh Al-Qur'an. Dibantah oleh apa-apa yang Allah sebutkan dalam kitabnya, min kufri man ta'allaqa 'alal malaika aw Isa aw salihin. Katakan kepadanya, kalaulah engkau anggap syirik itu hanyalah menyembah patung-patung saja secara khusus, bahwasanya bergantung kepada orang-orang saleh, berdoa kepada mereka, bukan masuk ke dalam kesyirikan, katakan ini ungkapanmu ini dibantah oleh Allah dalam kitabnya. Di mana Allah SWT mengkafirkan orang-orang yang bergantung kepada malaikat-malaikat, bergantung kepada Isa bin Maryam, bergantung kepada orang-orang saleh. Sebagaimana telah kita sebutkan, fala budda an yuqirra laka anna man asyraka fi ibadatillahi ahadan minas salihin fahadha huwa syirkul madhkur fil Qur'an wa hadha huwal matlub. Maka pasti dia akan katakan bahwasanya barang siapa yang berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dia menyembah beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik berupa orang-orang saleh, itu masuk ke dalam kesyirikan, baik berupa orang-orang saleh maupun nabi itu masuk ke dalam kesyirikan, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, maka telah tercapailah tujuanmu. Maka berkata Syekh Muhammad, wa sirrul mas'alah annahu idza qala ana la usyriku billah faqul lahu wa ma syirku billah. Inti permasalahan ini, kesimpulannya, jika dia berkata aku tidak berbuat syirik kepada Allah, katakan apa itu syirik menurutmu? Fasirhu li, terangkan kepadaku. Fa in qala huwa ibadatul asnam, kalau dia mengatakan syirik itu adalah menyembah patung, faqul wa ma ma'na ibadatul asnam. Katakan kepadanya apa itu makna? Wa ma ma'na ibadatul asnam. Apa itu makna yang kau masukkan dalam mengibadati patung-patung, menyembah patung-patung? Fasirhu li, terangkan kepadaku. Fa in qala ana la a'budu illallah, andai kata dia berkata aku tidaklah menyembah kecuali hanya kepada Allah, faqul ma ma'na ibadatillah, apa itu maksudmu beribadah kepada Allah semata? Fasir hali, terangkan kepadaku makna ungkapanmu aku hanya beribadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa in fassaraha bima bayyanahu al-Qur'an fa huwal matlub. Jika dia tafsirkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam Al-Qur'an, maka telah tercapailah tujuanmu. Wa in lam ya'rifhu, andai kata dia enggak ngerti apa makna beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala itu apa, fa kaifa yad'i syai'an wa huwa la ya'rifuh. Bagaimana dia mengklaim sesuatu perkara yang tidak dia mengerti, yang tidak dia pahami. Wa in fassara dzalika bighairi ma'na bayyanta lahu al-ayat al-wadihat. Jika dia menafsirkan makna yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, makna syirik yang dilarang Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang bukan sebenarnya, maka jelaskan baginya ayat-ayat yang jelas dalam Al-Qur'anul Karim yang menerangkan apa itu makna syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayyanta lahu al-ayati al-wadihat fi ma'na syirk billah wa ibadatul awthan. Jelaskan kepadanya apa itu makna syirik yang Allah jelaskan dalam kitabnya. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa taala, wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadzal zaman bi'ainih. Katakan kepadanya apa yang diperbuat pada masa ini sekarang ini oleh orang-orang yang bergantung kepada kubur dan seterusnya, itulah dia kesyirikan yang terjadi pada orang-orang yang terdahulu. Wa anna ibadatallahi wahda la syarika lahu hiya allati yunkiruna 'alaina wa yasihuna fihi kama saha ikhwanuhum. Dan sesungguhnya menyembah Allah Subhanahu wa taala semata tanpa mempersekutukannya yang kita perbuat, itulah yang diingkari oleh mereka terhadap kita, yang mana mereka berteriak-teriak menentang kita sebagaimana berteriaknya saudara-saudara mereka sebelumnya ketika mereka berkata aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Bagaimana Muhammad akan menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Alangkah anehnya apa-apa yang dikatakan oleh Muhammad. Katakan kepadanya, terangkan kepadanya bahwasanya kalaulah mereka berteriak mengatakan kitalah yang berbuat kesyirikan, maka sama halnya sebagaimana orang-orang musyrikin terdahulu yang mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi Tuhan yang satu? Allahu Akbar. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Akan berbalik standar.
Yang hak menjadi batil, yang batil menjadi hak. Tauhid yang diajarkan Rasulullah SAW agar orang menyembah hanya kepada Allah, meminta kepada Allah, bermohon hanya kepada Allah SWT, dianggap mereka sebagai bentuk perkara yang aneh. Ya, mengurangi hak-hak Allah SWT. Menurut mereka, yang namanya ibadah itu adalah memuja selain Allah SWT, minta kepada selain Allah. Itulah tauhid menurut mereka. Terbalik pandangan mereka. Para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah penjelasan tentang kesyubhat. Insyaallah taala di kesempatan yang akan datang kita akan lanjutkan penjelasan tentang ini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khair kepada Ustaz. Sebelum kita mengangkat satu penelpon, kita bacakan ada pesan singkat pertanyaan dari hamba Allah dari 0852-727-82 sekian. Ustadz, bagaimana menjawab syubhat dari orang-orang yang meminta di kuburan? Kami kan orang Islam, sedangkan orang yang di zaman Nabi adalah orang kafir. Demikian Ustadz. Baik. Bismillah, alhamdulillah. Dan ini pertanyaan yang baik sekali. Bagaimana menjawab syubhat orang-orang yang meminta di kuburan? Maksudnya kami ini kan orang Islam, sedangkan orang-orang dahulu kala itu mereka orang-orang musyrik. Kami ini mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mereka itu dahulu kala orang-orang musyrik, yang dikatakan musyrik karena mereka enggak mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebenarnya pertanyaan ini kelak akan dijawab oleh Syekh Muhammad sendiri dengan detailnya. Di penjelasan-penjelasan yang akan datang kita akan jelaskan secara rinci, dan sekarang kita akan jelaskan secara global. Katakan kepadanya, apa yang kemaksudkan dengan aku ini orang Islam? Mereka itu orang-orang musyrik. Katakan kepadanya, apa itu definisi Islam yang kau pahami? Karena Islam memiliki definisi. Islam adalah al-istislamu lillahi ta'ala wahdahu bitta'ah wal-inqiyada lah wal-ibadati lah. Makna Islam itu adalah berserah diri, pasrah, mengikhlaskan diri dalam beribadah dan taat kepada Allah SWT semata, tunduk kepada Allah SWT semata. Ini Islam yang dibangun atas 5 pilar. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat adalah berpuasa, dan yang kelima haji. Kemudian kesalahan yang fatal adalah pada pilar yang pertama. Dia enggak paham apa itu makna asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Katakan kepadanya, kalaulah hanya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah saja, orang telah dianggap dia itu muslim, pasti selamat dan pasti tidak akan masuk neraka. Katakan orang-orang munafik mengatakan hal yang sama, tapi mereka dibakar di kerak-keraknya neraka. Bukankah Abdullah bin Ubay mengatakan juga asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Bukankah mereka juga salat dan seterusnya? Makanya kesaksian bukanlah hanya sekedar mengucapkan saja. Kalaulah hanya sekedar mengucapkan, akan selamat orang-orang munafik. Kesaksian dibutuhkan banyak syarat yang harus diterangkan. Ilmu tentang apa yang disaksikan. Sementara kaum muslimin banyak yang ngerti tentang apa yang disaksikan. Dia tidak ngerti makna syahadat, apa konsekuensinya dan seterusnya. Dan itu insyaallah ta'ala kita akan jelaskan di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dengan? Saya Edi Ahmad dari Singapura, Pak. Ya, silakan Pak. Ya, selamat berkenalan Pak Tuan Ustaz. Ya, khair. Silakan. Di sini saya ingin bertanya, Pak, ya. Silakan, Pak. Barakallahu fiik. Pada Pak Ustaz, bagaimana untuk mendapatkan makanan yang halal dan bersih di dalam Islam? Di dalam Islam, kita harus mendapatkan makanan yang sedemikian. Akan tetapi, di negara-negara yang berbilang bangsa dan berbilang agama, orang-orang yang menjual makanan-makanan dan minuman-minuman siap sedia, kebanyakan dari non-Muslim yang tidak bersih di dalam akidah Muslim, seperti tidak berhadas dan juga tidak mandi junub. Ada yang makanan-makanan yang dijual tersebut dikira kotor dan haram. Juga orang-orang Islam yang menjual makanan-makanan dan minuman yang dibeli dari non-Muslim. Ada pendapat yang mengatakan halal, ada yang mengatakan sebaliknya. Saya jadi bingung, Pak. Harap Bapak Ustaz memberi pendekatan yang terbaik, Pak. Itu saja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhil Ustaz. Jazakallahu khairan.
Ya baik dia ada kaitannya dengan masalah akidah, walaupun agak jauh kaitannya, kita akan kaitkan saja insyaallah taala. Tentang perkara makanan. Perkara makanan itu adalah perkara yang luas dalam Islam. Kaidahnya Allah Subhanahu wa taala halalkan segala macam perkara yang baik-baik. Ya, mengenai sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ahalla lakumut thayyibat wa harrama 'alaikumul khaba'ith. Ahalla lahumut thayyibat wa harrama 'alaihimul khaba'ith. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan bagi umatnya perkara yang baik-baik, mengharamkan terhadap umatnya perkara yang keji-keji. Maka hukum asal makanan adalah seluruh bentuk makanan hukum asalnya adalah boleh jika itu baik. Yang dilarang oleh Islam itu saja yang haram dalam perkara makanan. Maka kita akan berupaya menjelaskan kaidah-kaidah dalam makanan yang diharamkan dalam Islam. Allah hanya menyebutkan dalam Al-Quran beberapa perkara yang diharamkan dalam yakni makanan. Qul la ajidu fima uhiya alayya fima uhiya ala ta'imin yat'amuhu qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna matatan aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Katakan Muhammad, tidak aku dapati dalam Al-Quran daripada apa yang diwahyukan kepadaku diharamkan terhadap orang untuk makannya kecuali jika dia bangkai. Makna bangkai adalah ma mata hatfa'an fi, hewan binatang ternak yang mati sebelum disembelih. Itu namanya bangkai. Yang kedua, aw lahma khinzir. Aw daman masfuhan aw lahma khinzir. Yang kedua, darah yang mengalir. Maka darah adalah merupakan perkara yang keji dan najis hukumnya dimakan. Sebagian orang-orang darah itu dikeringkan, kemudian dia potong-potong, dia goreng, na'udzubillah, itu haram. Bangkai darah itu adalah perkara yang haram. Yang ketiga, aw lahma khinzir, atau babi, daging babi. Dan bukan hanya daging saja. Ketika Allah haramkan dagingnya, maka Allah haramkan seluruhnya. Ya. Ini yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Hanya sedikit sekali. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan tentang perkara makanan, ya, tentang perkara binatang-binatang, bahwasanya beliau mengharamkan setiap binatang-binatang yang buas dan memiliki taring, itu yang diharamkan. Semua binatang yang sifatnya buas dan bertaring, maka itu haram. Seperti harimau, singa, anjing, kucing dan seterusnya, yang dia memang bertaring dan dia memang buas semangsa. Ya, ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaidah dalam masalah makanan yang haram diharamkan. Yang ketiga, kaidah yang ketiga adalah setiap bentuk hewan-hewan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dibunuh, maka haram dimakan. Contohnya perintah untuk membunuh perintah untuk membunuh tikus, maka tikus haram dimakan. Perintah untuk membunuh ular, maka ular haram dimakan. Karena kita diperintahkan hanya untuk membunuhnya saja. Jumpa dibunuh, bukan untuk dimakan. Ya, untuk dibunuh. Maka semua binatang yang kata Rasulullah, khamsun yuqtalna fil hilli wal haram, ada binatang yang dibunuh di mana pun berada di tanah haram atau di luar haram. Ini semua hewan haram. Kalajengking, ular, burung al-hada'a atau burung elang, ini al-ghurab, burung gagak, ini perkara-perkara yang haram dimakan. Jadi semua binatang yang ada perintah untuk membunuhnya haram dimakan. Kaidah berikutnya, kaidah yang keempat, semua binatang yang diharamkan untuk membunuhnya, maka diharam juga dimakan. Kalau membunuhnya haram, bagaimana pula kita akan makannya? Tanpa harus membunuhnya terlebih dahulu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala contohnya, ya, sebagaimana Rasulullah mengharamkan untuk membunuh semut. Ya, kecuali jika dia menyakiti dan seterusnya, maka hukumnya haram memakan semut dan sejenisnya. Sebagaimana Allah mengharamkan untuk membunuh katak atau kodok. Ketika haram dibunuh, maka haram dimakan. Sebagaimana Allah mengharamkan untuk membunuh kucing. Bahwasanya ada seorang yang disiksa di neraka gara-gara dia menyiksa kucing sehingga terbunuh, tewas, enggak diberi makan dan dia kurung. Maka semua binatang-binatang yang diharamkan untuk membunuhnya, maka dia haram dimakan. Ini kaidah-kaidah dalam masalah makanan. Kemudian
masalah-masalah makanan lebih dekat dikembalikan kepada urf, kebiasaan orang banyak. Jika orang banyak menganggap itu perkara yang baik, perkara yang halal, yang thayyib, yang halal dan yang baik, maka kita kembalikan kepada kebiasaan orang banyak. Seperti cacing, sebagian orang ada makan cacing, sebagian orang. Tetapi jika dipresentasikan dengan kebanyakan manusia yang jijik melihatnya, maka ini menunjukkan ini adalah perkara yang khaba'ith, perkara yang keji, yang haram dimakan, dan seterusnya. Adapun kaitan dengan masalah sembelihan orang-orang kufar, apa-apa yang disembelih oleh orang-orang kufar, seperti ayam dan kambing atau lembu, apa-apa yang disembelih oleh orang kufar dibagi menjadi dua bagian. Pertama, sembelihan ahlul kitab, sembelihan orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi. Maka hukumnya halal memakan sembelihan mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah memakan sembelihan yang disembelih oleh seorang wanita Yahudi. Dia sembelih kambing, dia hidangkan kepada Rasulullah SAW dan dimakan oleh Rasulullah SAW. Jadi sembelihan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai ahli kitab halal untuk dimakan. Allah mengatakan wa ta'amukum halal lahum wa Allah katakan wa ta'amuhum halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Makanan mereka halal untuk kita. Makna makan di sini adalah yang disembelih. Dan makanan kita halal untuk mereka. Jadi ini hukum masalah sembelihan. Jadi jika datang daging dari negeri-negeri Alkitab yang mereka didominasi oleh orang-orang Alkitab, orang-orang Nasrani contohnya, ataupun orang-orang Yahudi, hukum asalnya boleh dimakan. Yang kedua, sembelihan selain daripada Ahlul Kitab yang dalam bahasa Arabnya Ahlul Authan atau Ahlul Wathan. Agama-agama berhala paganis selain daripada agama yang dari langit turunnya, apakah dia Hindu, Buddha, Konghucu, Sintoisme dan seterusnya, ya, Majusi, maka haram memakan sembelihan mereka. Ini dalam masalah sembelihan. Adapun makanan-makanan lain yang bukan sembelihan, maka jika dia halal, sumbernya halal kita makan. Mungkin orang-orang kufar, mereka memiliki pabrik membuat makanan-makanan dimakan oleh kaum muslimin, dikonsumsi oleh kaum muslimin. Selama dia bukan sembelihan dan bahan-bahannya halal, maka halal kita makan. Tergantung apa-apa yang mereka hidangkan kepada kita. Ya, ini perkara dalam masalah makanan dan dia perkara yang luas, maka jangan dipersempit. Bukan setiap orang-orang kafir menjual makanan kepada kita nggak boleh dimakan. Selama memang makan tersebut halal, maka halal kita makan. Dan kembali masalah hal ini mengacu kepada kaidah-kaidah yang tadi kita sebutkan. Wallahu taala a'lam. Baiklah, kita angkat satu penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan dengan siapa, Pak? Amun di Batu Besar. Batu Besar, ya, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah dengar ceramah dari dai kondang lah di negeri kita ini. Dia bilang tidak ada salahnya bertawasul kepada ahli kubur yang mana kita ketahui kesalehannya di masa hidupnya, asal tidak dijadikan sandaran. Yang seperti ini gimana, Ustaz? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz. Yang dijadikan sebagai sandaran dalam agama kita, hujjah dalam agama kita adalah kalamullah, kalamu Rasulullah, ijma'us sahabah. Yang dijadikan sebagai landasan kita dalam beragama bukanlah perkataan si fulan ataupun alan, perkataan da'i fulan, da'i alan. Tapi yang dijadikan hujjah dalam Islam adalah qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Itulah dia yang dijadikan standar dalam hujjah. Maka mengenai tawassul itu perkara agama. Dan perkara agama bukanlah kita yang berhak berbicara. Agama ini milik Allah, maka hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak berbicara. Kapan tawassul dibolehkan, kapan tidak dibolehkan, semua mengacu kepada dalil. Dan kita telah mengulang-ulang perkara ini, bahwasanya dalam Islam yang ada penjelasannya daripada dalil-dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah, hanya 3 perkara saja yang dibolehkan dalam tawassul. Pertama, bertawassul kepada Allah dengan perantaraan nama-namanya yang mulia dengan sifat-sifatnya. Ini yang jelas. Dalam Al-Quran ada dalilnya. Ya.
Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan sesungguhnya Allah memiliki nama-nama yang terpuji, yang mulia, yang nama-nama yang baik. Maka berdoalah kepadanya, memintalah dengan menyebutnya. Katakan ya Allah, ya Arhamar Rahimin, irhamna. Ini tawassul yang boleh. Yang kedua, bertawassul dengan amalan saleh yang diperbuat oleh seorang hamba. Dia bertawassul dengan puasanya, dengan membaca Qur'annya, dan seterusnya. Bertawassul dengan berbakti kepada orang tuanya. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang 3 orang sebelum kita yang mereka masuk ke dalam gua, dan gua seketika tertutup pintunya. Jatuh batu di atas menutup pintu gua, maka masing-masing bertawassul dengan amalannya. Ada yang bertawassul dengan baktinya kepada orang tua, ada yang bertawassul dengan muamalahnya kepada pekerjanya, yang dia tumbuhkan, dia kembangkan harta pegawai yang tidak mengambil gajinya sehingga menjadi harta yang banyak. Dia bertawassul dengan amalnya ini. Yang ketiga, bertawassul dengan meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan perzinahan ketika dia mampu untuk melaksanakannya. Maka dengan doa mereka ini, dan inilah doa yang paling manjur, yang mustajab, karena ini yang paling ikhlas menurut mereka, Allah kabulkan doa mereka. Yang ketiga, bertawassul dengan perantara doa orang-orang yang hidup, orang-orang saleh yang masih hidup, yang hadir di hadapan kita. Kita katakan kepadanya, wahai Syekh Fulan, wahai wali Fulan, atau katakan kepadanya, wahai Syekh Fulan, tolong doakan agar Allah menyembuhkan penyakitku. Ini yang dibolehkan. Sebagaimana perbuatan para sahabat Rasulullah, sebagaimana seorang perempuan yang selalu kesurupan datang kepada Rasulullah, meminta doa Rasulullah, seorang yang buta meminta kepada Rasulullah agar berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan butanya. Sebagaimana amalan para sahabat, di mana Umar meminta kepada Abbas agar berdoa kepada Allah SWT untuk diturunkan hujan. Ini tawassul dalam Islam yang dibolehkan. Ini dalilnya semuanya jelas dalam kitab Allah, dalam sunnah Rasulullah. Adapun tawassul yang lain, yang melalui perantaraan hak seseorang ataupun kedudukan seorang, barokah seseorang, semuanya adalah merupakan tawassul yang tidak ada keterangan dalam hadis-hadis yang sahih yang wajib ditolak. Syekh Albani rahimahullah ta'ala menyebutkan semua hadis-hadis mengenai tawassul dengan selain 3 perkara ini, seluruh hadis-hadisnya bermasalah. Ada yang palsu, ada yang terputus, dan ada yang ditinggalkan, yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Untuk lebih jelas perkara tawassul ini, kembalilah kepada kitab yang paling terbaik dalam mengenai tawassul, kitab ini karena Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Qaidah Jalilah fi Tawassul wal Wasilah. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallahu khair kepada Ustaz. Baiklah, sebelum kita mengangkat penelpon, kita bacakan satu pesan singkat dari Akhi Yusuf Khilaul dari Pasir Gudang, Johor, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya, kalau kita ziarah ke kuburan orang alim, apa yang harus niatkan dan lakukan agar tidak melanggar syariat? Terima kasih atas jawabannya. Pada Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ba'd. Ada hal-hal yang harus kita pahami dalam masalah ziarah. Bahwasanya kita menziarah kubur itu tujuan utamanya adalah kembali kepada kita sendiri, untuk mengambil iktibar daripada orang-orang yang telah meninggal agar kita teringat kepada kematian. Makanya kata Rasulullah SAW, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, maka kunjungilah dia. Sungguhnya dia mengingatkan kalian terhadap negeri akhirat, mengingatkan kita kepada kematian. Dan kita diperintahkan untuk banyak-banyak mengingat kematian. Aktsiru dzikra hadhi min ladzatil maut. Perbanyaklah mengingat kematian yang memutuskan segala macam bentuk kelezatan. Jadi ini perkara pertama yang harus dipahami, bahwasanya ziarah itu tujuan utamanya adalah kembali kepada kita. Kalaulah tujuan utamanya hanyalah sekedar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengampuni orang yang telah meninggal, maka itu dapat dilakukan dimanapun kita berada. Baik di rumah, baik di kantor, sedang sholat, silahkan doakan orang-orang yang telah meninggal, Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikannya, mengabulkannya. Jadi tujuan pertama adalah kembali kepada kita. Baru tujuan yang kedua, kembali kepada orang yang telah meninggal, manfaatnya agar mereka didoakan. Ketika Rasulullah SAW ziarah ke kuburan Al-Baqi, diikuti oleh Aisyah, kemudian dia bertanya, Rasulullah, apa yang kuucapkan jika aku masuk kuburan? Berkata Aisyah, katakan, Assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin. Katakan keselamatan kepada kalian, wahai orang-orang yang telah terkubur daripada orang-orang Islam, orang-orang beriman.
Antum salafuna wa nahnu lakum bil athar. Kalian mendahului kami akan mengikuti kalian. Yaghfirullahu lana wa lakum. Semoga Allah mengampuni kamu dan mengampuni kami semua. Ini doa yang kita ucapkan ketika ziarah dengan beberapa redaksi. Jadi tujuan kedua adalah mendoakan orang-orang yang telah meninggal, siapapun dia. Apakah dia orang alim? Kita doakan semoga Allah SWT memberikan baginya rahmat, mengampuninya dengan ilmunya dan seterusnya. Ataukah dia orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik, selama dia masih mukmin, kita doakan dia semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan seterusnya. Ini tujuan yang kedua dalam berziarah kuburan, agar kita mendoakan orang-orang alim. Orang-orang yang lain pun semuanya kita doakan, nggak khusus kepada orang-orang alim. Yang ketiga yang harus kita pahami bahwasanya dilarang kita berniat safar untuk berpayah-payah hanya sekedar untuk mengunjungi kuburan. Ini perkara yang dilarang. Nggak boleh kita mati-matian mengumpulkan harta, mengumpulkan uang, bekerja keras, punya niat dan dianggap itu ibadah untuk mengunjungi makam-makam tertentu. Ini bagian daripada perkara yang dilarang. Berkata Rasulullah, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seorang berpayah-payah diri, menyulitkan dirinya, bekerja payah untuk mengumpulkan segala macam hartanya, kekuatannya untuk musafir, bepergian kecuali ke 3 tempat. Apa itu 3 tempat tersebut? Baitullahil Haram, Al-Masjid Nabawi, dan Al-Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa. Inilah yang dibolehkan kita, mengumpulkan uang, bersungguh-sungguh untuk berupaya untuk berangkat ke sana dengan berbagai macam cara-cara yang kita tempuh. Adapun ziarah kepada kuburan-kuburan secara khusus, orang alim manapun juga dia, misalnya ada kita dengar orang alim, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, dia berkubur di Mesir. Nggak boleh kita datang ke Mesir hanya dengan tujuan utama untuk mengunjungi kuburan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nggak boleh. Atau kuburan Rasulullah sendiri. Nggak boleh tujuan utamanya. Tujuan kita adalah melaksanakan ibadah haji, mendatangi masjid Nabi SAW. Itu tujuannya, bukan mengunjungi kubur Rasulullah sebagai tujuan utamanya. Sebagaimana ditanggung oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dia hanya mengikut saja. Tujuan pertama adalah mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika di kuburan adalah kita mengangkat sandal sebagaimana yang diperbuat oleh salah seorang sahabat. Dia memakai sandalnya di kuburan, pekarangan kuburan, maka Rasulullah perintahkan dia untuk mengangkat sandalnya. Kemudian kita tidak boleh menduduki kuburan, tidak boleh kita salat ke arah kuburan, tidak boleh kita berdoa ke arah kuburan, berdoalah ke arah kiblat. Ini adab-adab yang berlaku untuk semua kuburan, baik di kuburan orang saleh, kuburan wali-wali, ataupun kuburan orang biasa. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Baik, kita angkat penelpon lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa dan dari mana Pak? Dari hamba Allah di Legenda Malaka Pak. Oh ya. Mohon maaf sebelumnya Pak Ustaz. Saya ingin mohon penjelasan mengenai ada beberapa hal, umpamanya seperti yang sedang santer sekarang ini, yaitu mengenai makruh menjadi haram, yaitu merokok. Kedua, menyembelih korban dalam pembuatan jembatan, umpamanya kepala kerbau ditanam. Dan ketiga, saya tidak mengerti masalah Syiah dan Sunni, sebab di daerah kami di sini Riau tidak ada mengenai Syiah dan Sunni. Malah pernah saya ke Jawa, terus terang aja saya Jawa, malah masalah Syiah dan Sunni sangat selalu diperbincangkan. Hanya gitu aja Pak Ustaz, mohon maaf, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadal Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ba'd. Ikhwani rahimanillah wa iyyakum ajma'in. Bagian daripada akidah muslim, akidah seorang mukmin bahwasanya at-tasyri'u haqqun lillahi tabaraka wa ta'ala. Membuat syariat itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Bukan milik manusia. Yang berhak mengatakan halal Allah. Yang berhak mengatakan haram Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulnya tentunya sallallahu alaihi wasallam yang membawa misi agama ini. Yang berhak mengatakan wajib adalah agama ini sendiri. Allah, Rasulullah, sahibus syariah. Barang siapa yang menghalalkan suatu perkara yang Allah haramkan, atau sebaliknya, maka dia telah menempatkan dirinya sama dengan Allah SWT
dalam melaksanakan membuat syariat. Makanya Allah SWT katakan, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan billah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu, syarikat-syarikat yang membuat syariat-syariat? Am lahum syuraka syara'u lahum minad din, yang telah membuat bagi mereka syariat ma lam ya'zan billah, yang tidak pernah Allah SWT izinkan. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dikatakan mereka menyembah berhala, menyembah para pendeta-pendeta mereka, bukan dalam makna sebenarnya mereka itu sujud kepada pendeta-pendeta mereka, menyembahnya, memujinya, tidak, mujanya tidak. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam kitabnya yang mulia, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah mengangkat para alim ulama mereka, para ahli ibadah mereka sebagai Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Ketika itu seorang sahabat yang berasal daripada agama Yahudi yang bernama Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, ma kunna na'buduhum. Kami tidak pernah merasa menyembah pendeta-pendeta kami. Maka Rasulullah menjawab, bukankah mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, kemudian kalian halalkan juga? Bukankah mereka mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, kemudian kalian mengharamkan juga sebagaimana mengikuti mereka? Berkata Adi, ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Berkata Rasulullah, fatilka ibadatuhum. Maka Rasulullah menjawab, itulah makna beribadah menyembah mereka. Mengikuti para pendeta-pendeta mereka dalam halal, dalam haram, yang berbalik dengan apa-apa Allah tetapkan, itu maknanya adalah menyembah mereka sebagai Tuhan, menjadikan mereka sebagai Tuhan. Maka di antara jenis-jenis kesyirikan adalah asyirku fit tasyri', syirik dalam masalah membuat syariat. Makanya ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, bukanlah perkara yang mudah menghalalkan suatu, bukanlah perkara yang mudah mengharamkan suatu, semuanya hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi agama kita ini ikhwan rahimakumullah adalah agama yang syamil, kamil, sempurna, mencakup nas-nasnya lengkap. Segala perkara yang datang belakangan akan dikembalikan kepada nas-nas yang telah terdapat dalam Al-Quranul Karim, dalam sunnah Rasulullah SAW. Maka tidak akan dapat berubah. Ya, yang haram tetap haram, yang makruh tetap makruh, yang wajib tetap wajib, tidak pernah berubah. Salat 5 waktu yang wajib berubah menjadi sunnah contohnya, tidak pernah. Zina yang haram, gara-gara dilegalkan, diberikan upeti dan seterusnya, maka menjadi haram, menjadi halal. Tidak akan pernah selama-lamanya berubah. Yang halal, halal, yang haram, haram. Dan agama ini semuanya jelas. Berkata Rasulullah dalam hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikatakan Bukhari Muslim, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Yang halal jelas, yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Tapi di antara kedua perkara ini ada perkara-perkara yang samar-samar, la ya'lamuhunna katsirun minnas, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Ya, menurut Syekh Utsaimin rahimahullah taala, maknanya sebagaimana perkara yang samar-samar yang enggak diketahui oleh sebagian orang, maka sebagian orang mengetahuinya. Sebenarnya jelas semua, yang halal jelas, yang haram jelas. Cuma ada orang-orang yang enggak mengetahui perkara-perkara tertentu yang menurut sebagian mereka ini perkaranya kayaknya makruh ini. Ini kayaknya haram menurut sebagian mereka. Karena mereka masih dalam syubhat. Ya, seperti rokok. Sebagian orang ada yang mengatakan itu makruh. Sebagian orang ada yang mengatakan itu haram. Tapi ketika kita kembali kepada nas-nas syariat, baru kita akan jelas sekali jawabannya. Bukan lagi menjadi perkara yang mustabihat bagi kita, yang mengerti. Perkara rokok bukan masuk ke dalam perkara yang ketiga yang kata Rasulullah, ubainahum umur mustabihat. Di antara keduanya ada perkara-perkara yang samar-samar, remang-remang. Bagi orang-orang berilmu, perkara rokok perkara yang ma'lum, jelas keharamannya. Apa dasar-dasarnya ikhwan barakallahu fikum ajma'in? Banyak sekali dalam Al-Quran, dalam sunnah Rasulullah SAW. Bahkan konsep Islam kembali kepada dua perkara. Jika kita simpulkan Islam ini ada pada dua perkara. Jalbul manafi', daf'ul madar. Mendatangkan semua yang bermanfaat, menolak semua yang mudarat. Dari kaidah ini saja akan terang sekali perkara yang halal itu halal, yang haram itu haram. Semua yang merusak manusia haram. Jika itu yang mendominasi, haram. Karena tidak ada ikhwan rahimakumullah, barakallahu fikum, tidak ada sesuatu yang dia rusak sepenuhnya. Dia ada kerusakannya, tapi ada manfaatnya, jelas.
Sampai-sampai khamar Allah SWT terangkan mengenai khamar, Allah katakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepadamu tentang perkara khamar, katakan keduanya adalah dosa besar tapi memiliki manfaat bagi manusia. Manfaat, manafi'. Manfaat. Kenapa Allah haramkan? Karena Allah mengatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Karena kerusakannya lebih besar daripada manfaatnya. Dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ini kaidah. Tidak ada sesuatu yang dia itu jelek 100%, tidak ada. Pasti di sana ada mengandung manfaat-manfaat. Sampai-sampai penciptaan iblis, alaihi la'natullah, di dalamnya ada kemudaratan dan ada kemaslahatan. Semua ada kemaslahatan. Ya, ada mudarat. Dengan adanya iblis, banyak orang-orang tertipu, mengikuti iblis, tentara iblis, terusnya. Tapi dengan itu pula akan muncul orang-orang beriman, dan seterusnya, penentang-penentang, tentara-tentara iblis, semuanya kita lihat dan timbang dari sisi maslahat mudarat. Jadi jelas sekali. Ya. Seperti perkara ya, rokok itu, jelas sekali kita meneliti kaidah-kaidah dalam agama. Rasulullah mengatakan, la darara wa la dirara. Tidak boleh ada konsep membahayakan dan tidak boleh pula dibahayakan. Ini konsep mencakup segala perkara. Perkara jual beli dan perkara muamalat, ya, perkara munakahat, semuanya nggak boleh kita membahayakan, nggak boleh dibahayakan, nggak boleh kita membuat kerusakan. Ya. Allah katakan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan akan membuat kerusakan di muka bumi ini setelah Allah SWT buat bumi ini dengan segala macam keindahannya, kebaikannya. Jelas sekali dari kaidah-kaidah ini. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian mencampakkan dengan diri kalian kepada kehancuran, kebinasaan. Yang dalil dalam Al-Qur'an Al-Karim. Yang menunjukkan semua perkara yang mendatangkan mudarat lebih banyak daripada manfaatnya, perkara yang dilarang. Apalagi dalam perkara rokok. Ikhwan barakallahu fiikum ajma'in. Fatwa-fatwa ulama kita jelas, bukan perkara yang samar-samar haram. Alal itlaq, secara mutlak. Secara mutlak. Karena bahayanya lebih banyak dari manfaatnya. Apalagi bahayanya itu tercantum sendiri dalam kota itu sendiri. Dalam mengkos rokok, ikhwan, orang-orang yang berakal dan akalnya sempurna, dia akan menjauhi benda ini. Setiap orang akan baca, merokok dapat menyebabkan kanker, seterusnya. Ya. Impotensi dan seterusnya. Ini berarti menjelaskan kepada kita bahayanya rokok. Maka tidak mungkin agama semulia Islam ini menghalalkan perkara-perkara yang membahayakan seperti ini. Jelas sekali, ikhwan barakallahu fikum ajma'in. Jangan tanyakan kepada ulama, tanyakan kepada ahli kesehatan. Mereka akan mengatakan ini membahayakan, candunya dan segala macam yang dikandung dalamnya. Karena itu ikhwan rahimanillah wa iyyakum ajma'in, perkara ini perkara yang ma'lumun fid din, bukan lagi perkara yang samar-samar. Maka rujuklah kepada fatwa-fatwa ulama kita. Wallahu taala a'lam. Itu dalam ya, ada lagi pertanyaan tadi Ustaz mengenai menanam kepala kerbau itu. Baik, menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih supaya rumahnya tidak terganggu jin dan seterusnya. Ini adalah merupakan kesyirikan. Karena menyembelih adalah ibadah. Allah katakan fasali rabbikal har. Salatlah engkau karena Tuhanmu dan menyembelihlah karena Tuhanmu. Maka ini adalah kesyirikan dan haram dimakan. Bangkai itu adalah bangkai dan haram dimakan. Wallahu taala alam. Yang ketiga mengenai Syiah dan Sunni. Syiah dan Sunni penjelasannya membutuhkan waktu yang panjang. Yang jelas Syiah itu adalah kelompok yang muncul kemunculannya di awal yakni pemerintahan Ali radhiyallahu taala. Yang diangkat sebagai moto mereka adalah mencintai Ahlul Bait. Kemudian dia galang massa untuk mencintai Ahlul Bait, mencintai Ali. Dia karang-karang hadis-hadis mengenai keutamaan Ahlul Bait dan seterusnya. Kemudian berkembang. Akhirnya mereka memuliakan Ahlul Bait setinggi-tingginya sampai mengkultuskan Ahlul Bait dan mereka kafirkan para sahabat. Pondasi agama mereka dibangun di atas taqiyah dalam agama. Yakni berpura-pura dalam agama. Berjumpa orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka akan berpura-pura. Taqiyah. Dibangun di atas agama mereka, dibangun di atas takfir sahabat, mengkafirkan para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Atau mencela para sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Dan agama mereka dibangun di atas yakni kultus yang berlebihan kepada imam-imam mereka. Dengan segala macam bentuk penyimpangan-penyimpangan dan seterusnya.
Dan ini mungkin perkara-perkara yang menonjol daripada mereka. Karena itulah seolah-olah bumi ini dibagi menjadi dua. Kaum muslimin sunni, muslimin syi'i. Padahal dalam muslimin sunni sendiri banyak sekali penyimpangan-penyimpangan. Maksudlah ke dalam sunni ini mungkin di sana masuk paham Mu'tazilah dan seterusnya. Padahal dia bukan merupakan bagian daripada Ahlus Sunnah. Tapi karena kebencian mereka kepada para sahabat, kemudian konsep mereka berbeda dalam masalah imamah dan seterusnya, sehingga mereka begitu jauh daripada kaum muslimin, sehingga seolah-olah Islam itu dibagi menjadi sunni dan syi'i. Wallahu ta'ala alam.